Selamat bersua kembali bersama Tarling Pitutur Permate. Materi ilmu pengetahuan manusia yang terlontar dari para pujangga. Pujangga filsuf Nuswantara yang mendidik generasinya. Blekecuis. Pernahkah mendengar istilah blekecuis? Apakah blekecuis itu? Blekecuis adalah bahasa Belanda yang dijadikan istilah dalam perpolitikannya terhadap warga bangsa kita, yang intinya untuk merusak tatanan dalam ilmu pengetahuan para pujangga kita dengan menyetarakan antara sains dengan pangkat atau kedudukan manusia. Contoh kasus blekecuis, misalnya si miskin harta mempunyai pengetahuan yang baik dengan wawasan yang mumpuni. Disampaikanlah pengetahuan itu terhadap warga dan masyarakat sebagai bentuk dharma seorang cendekia. Ini akan disalahkan dan tidak dibenarkan karena yang menyampaikan si miskin. Sedangkan si kaya dengan pangkat, si titel dan si ningratnya yang rembel gombal gambel, simbol lencana gebiare busana, dawane gelar ngalar-ngalar, menyampaikan apapun dan sesuatunya walaupun salah dan tidak berdasarkan, akan dibenarkan dan dipaksakan menjadi benar kepada siapa saja bagi yang lemah di bawahnya. Itulah politisasi penjajah yang bernama blekecuis. Sampai suara saya didengarkan oleh Anda detik ini, bila seseorang yang menyampaikan sebuah kebenaran adalah orang miskin, maka akan dianggap salah. Sedangkan seseorang yang berpangkat, ningrat dan kaya akan dibenarkan walaupun menyesatkan. Ini sebuah sistem blekecuis yang diterapkan dari berbagai penjajah, termasuk penjajah budaya luar yang masih dipahami masyarakat kita. Blekecuis berasal dari dua kata bahasa Belanda, yaitu breke yang artinya rapuh dan
wis yang artinya jagoan. Jadi brekewis artinya jagoan yang rapuh. Diarahkan khusus secara diam-diam oleh penjajah kepada yang asal menyampaikan, yang tidak memahami, dan yang tidak berdasarkan keahliannya. Misalnya, seseorang yang ahli agama asal-asalan ikut menyampaikan pengetahuan matematika dan fisika secara mendalam karena merasa bisa, padahal itu bukan keahliannya. Dia namanya blekecuis. Misalkan lagi, seorang raden atau pinangeran karena keturunannya ahli pada bidang tari dan karawitan menyampaikan khusus pengetahuan tata boga dan kandungan makanan yang bukan keahliannya. Ini juga sama, blekecuis. Garis besarnya, blekecuis sama dengan orang yang pura-pura bisa dan bukan keahliannya. Sistem brekewis tertanam melatah sampai sekarang untuk merapuhkan para cendekia dan para ilmuwan kita agar tidak mempunyai kekuatan apapun di tanah air dan bangsanya sendiri. Oh, bahagianya para penjajah kita dahulu dengan blekecuisnya yang sukses. Untuk para pelestari dan pelaku budaya, misalnya para ajengan, turunan ningrat, para akademisi dengan gelar kalian yang rembel gombal gambel, simbol lencana gebiare busana, dawa gelar ngalar-ngalar, kalau memang tidak mengerti, bukan ahlinya dan bukan bidangnya, terutama pada sains atau ilmu pengetahuan Nusantara, punten. Nyuwun sewu, akui saja, kejujuran itu lebih mulia dari pura-pura bisa. Karena jika bukan ahlinya dan tidak ada dasar atau keturunannya, Anda sama dengan blekecuis yang diciptakan penjajah. Aja berimpin, bila kalangan ningrat-ningratan dan akademis-akademisan yang masih mengaku-ngaku mumpuni, padahal bukan pada bidang dan ahlinya, itu akan melahirkan blekecuis terhadap anak cucu kita nanti. Dan bila kita masih menilai sebuah pangaweru yang disampaikan si miskin itu salah, walaupun sebuah kebenaran, dan yang disampaikan si ningrat itu benar walaupun menyesatkan, itu blekecuis. Dengan teruploadnya Tarling Pitutur 11 ini yang bermateri tentang kata blekecuis, mari kita kembali pada jati diri bangsa kita yang tidak jauh dengan pitutur para pujangganya.
tersirat dari pujangga kita yang berbunyi, pangaweruh iku luwih mulya ketimbang pangkat, derajat, lan banda. Jalaran pangkat, derajat, lan banda bisa ucul, ical, lan lepas parane. Artinya, ilmu pengetahuan itu lebih mulia dari pangkat, kedudukan, dan kekayaan. Karena pangkat, kedudukan, dan kekayaan bisa lepas, hilang, dan kembali entah kepada siapa. Semoga materi dalam episode Blekecuis ini mampu menyadarkan blekecuis yang sudah terlanjur.